rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku mau selalu bersyukur, Engkau sungguh baik di hidupku, sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik di hidupku. Terima kasih, terima kasih, oh, untuk segala-galanya, untuk semuanya Tuhan. Ku bersyukur, haleluya. Engkau sungguh baik, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita beraktivitas, kita ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal yang ke-84. Mungkin ada selisih 1-2 ayat, tetapi saya akan bacakan dari apa yang tampil di depan saya. Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ya. Kalau saudara mungkin ayatnya selisih 1 ayat, kita mulai baca dari ayat yang berbunyi seperti ini. Kita akan baca sama-sama. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-terus memuji engkau. Dan kita mulai baca dari ayat yang ke-6. Ya, ayat yang selanjutnya. Ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-6, 7, dan 8, ya, mungkin di Alkitab saudara mulai dari ayat yang ke-5, saya tadi coba bacakan ayat yang ke-5, itu sebagai tanda bahwa ayat 5 yang di sini berbeda dengan ayat yang ke-5 yang ada di mungkin Alkitab buku saudara. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-6, ya. Kita belajar satu kalimat
yang luar biasa. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Seringkali kalau kita berbicara tentang kekuatan, kita itu pikiran kita tertuju kepada apa yang manusia bisa lakukan supaya dapat kekuatan. Baik itu kekuatan secara fisik, baik itu kekuatan secara psikis, baik itu kekuatan dalam lingkup yang berbeda-beda, pengaruh, keuangan, dan seterusnya. Seringkali kita meletakkan kehidupan kita mempercayakan kehidupan kita pada kekuatan kita sendiri. Dan kita harus tahu bahwa kekuatan kita tidak pernah diciptakan untuk eternal atau kekal atau konstan. Bahkan atlet yang mempersiapkan tubuhnya untuk bertanding setiap hari pun ada batasnya. Saya suka sepak bola dan klub favorit saya sejak kecil adalah Manchester United. Ada beberapa pemain Manchester United yang di era saya sangat menonjol. Salah satu yang sangat menonjol bermain dari usia sangat muda, bahkan setahu saya sampai umur hampir 40 tahun tidak pernah ganti klub dan terkenal dengan energi yang luar biasa, ledakan speednya, larinya, adalah sayap kiri Manchester United yang bernama Ryan Giggs. Ketika dia masih muda, ketika dia berlari, sepertinya dia itu melayang di atas rumput dengan bola yang menempel di kakinya. Dan memang itu terjadi selama beberapa tahun. Apalagi pada saat itu posisi winger murni ya kalau saudara mengerti sepak bola. Itu mengandalkan teknik dan kecepatan. Ketika berlari di left flank sebelah kiri dari formasi Manchester United, di mana sayap kanannya salah satu pemain favorit saya, David Beckham. Ya. Tapi Ryan Giggs ini mengandalkan kecepatan dengan gocekan bolanya yang luar biasa. Dia memang 20 tahun lebih mengabdi di Manchester United. Tetapi menjelang pensiun, dia tidak bisa lagi berlari seperti itu. Bahkan posisinya pun bergeser, bukan lagi left winger, selain karena perubahan taktik ya. Tapi dia menjadi central midfielder. Karena pengalamannya dia memimpin serangan Manchester United dari tengah. Tidak lagi pakai kecepatan larinya. Mengapa? Karena dia sudah berumur. Bagi pemain sepak bola, puncak-puncak usia mereka itu adalah 25 tahun ke atas, 30. Ketika 30 ke atas kurang lebih itu sudah dianggap performa menurun. Padahal di usia kehidupan manusia, usia 30-35 itu baru dianggap mulai matang. Nah kita lihat, memang betul Ryan Giggs memenangkan banyak title, banyak gelar, dapat penghargaan dan seterusnya. Tapi saya tidak mengidolakan manusia, enggak. Tapi saya suka pemain-pemain tersebut. Pemain yang berikutnya Wayne Rooney ketika didapatkan dari Everton. Umur 17 tahun. Wah, fenomenal. Luar biasa. Tapi ketika mencapai usia 30 tahun ke atas, performanya menurun. Tidak ada kekuatan yang kekal di dunia ini. Tidak ada. Jadi kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, selama-lamanya tidak akan bisa. Dan oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas, berbahagialah. Ini kata yang sangat kita sukai. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Dan kalimat berikutnya dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa yang suka worship, beribadah, bermazmur ke rumah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang tahu bahwa kekuatannya hanya ada di dalam Tuhan.
kekuatan manusia lemah. Kalau kita mau bandingkan, ya mungkin ada orang terkaya di Mojokerto, tapi ada juga orang terkaya di Jawa Timur. Ada orang terkaya di Jawa Timur, tapi ada juga orang terkaya di Indonesia. Ada orang terkaya di Indonesia, tapi ada juga orang terkaya di Asia Tenggara. Terus ke Asia, ke dunia. Selalu ada yang lebih. Bahkan mungkin orang terkaya di dunia sekarang, mungkin Elon Musk. Ada yang lebih kaya dari dia. Dulu pernah hidup di dunia ini. Ya. Tidak ada itu, yang nomor satu itu tidak ada. Kekuatan kita itu ada batasnya. Jadi mari kita tidak berhasrat untuk senantiasa mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kita sejenak merenung dan percaya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ini masuk golongan orang-orang yang berbahagia. Ayat yang ke-7 di Alkitab saya berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah Baka atau Bochim, sebuah tempat yang ada di Israel. Ya. Lembah ini terkenal karena kondisi yang kering sekali dan barren atau ya lembah yang tidak bisa menghasilkan tanaman yang gak subur. Ya lembah gak bisa dikatakan mandul ya, tapi gak subur. Lembah yang gersang gitu. Tapi orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, kalau melintasi lembah Baka, lembah yang kering dan gersang itu akan dibuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kenapa lembah yang gersang dan kering bisa menjadi tempat yang bermata air? Bukan karena kekuatan orang itu, tetapi karena orang itu melewati lembah Baka dengan berbahagia karena mengandalkan Tuhan. Karena kekuatannya ada di dalam Tuhan. Saudara, pilgrim atau orang-orang yang akan beribadah ke Yerusalem, seringkali jalan kaki waktu itu ya, bukan sekarang. Harus melewati lembah Baka. Nah lembah Baka ini sering diasosiasikan dengan the place of weeping. Ya, menangis, mengeluh. Karena gak enak. Ya, tempatnya gak enak. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kekuatanmu ada di dalam Tuhan, berbahagialah engkau. Karena apabila engkau melintasi tempat yang tidak mengenakkan, situasi yang tidak mengenakkan, kondisi yang tidak kita bisa prediksi, sangat melelahkan kita dan seterusnya. Dikatakan oleh firman Tuhan, akan dibuatnya menjadi tempat yang bermata air. Oh haleluya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kita semua tahu, hujan itu bagi para petani, bagi para tukang kebun, pemilik kebun. Hujan pertama itu selalu hujan berkat. Tandanya bahwa berkat Tuhan akan turun terjadi. Jadi kita renungkan, orang yang meletakkan kepercayaan pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika dia terus-menerus ingin worship, ingin beribadah, mendekat kepada Tuhan, menceritakan semuanya kepada Tuhan. Walaupun melewati lembah Baka, tempat yang tidak mengenakkan, situasi yang tidak mengenakkan, akan dibuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, mata air itu sumber kehidupan. Kalau sekarang mungkin, kalau kita hidup tanpa internet, tanpa handphone, mungkin saudara, aduh gimana ini, tidak bisa hidup begitu ya. Kalau dulu orang carinya mata air, bukan cari password wifi saudara. Ketika ada mata air, di situ kehidupan pun bermuara. Pagi hari ini janji Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ketika dia melewati lembah Baka, lembah Baka akan menjadi tempat yang bermata air.
tempat sumber kehidupan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kebenaran firman ini dan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami percaya, kami bersyukur, kami alaskan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.